Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Nurhuda dengan NIM 301020.075. Nah, di sini saya izin mempresentasikan tentang gangguan depresi. Nah, di mana untuk gangguan depresi ini dia itu untuk yang gangguan depresi dia itu sudah berlangsung sekurang-kurangnya itu 2 minggu. Kemudian dia itu adanya gangguan afek atau mood. Kemudian untuk yang selanjutnya dia itu ada 2 bentuk utama. Nah, seperti episode depresif, akut, dan berulang. Nah, kemudian untuk depresi ini dia itu mungkin emosi yang merupakan kompleksitas perasaan yang meliputi psikis, somatik, dan perilaku yang berhubungan dengan afek dan mood. Kemudian dia itu merupakan perasaan yang dihayati secara tidak sadar. Nah, afek juga adanya dorongan-dorongan yang mendalam dan mendasari kehidupan perasaan yang sadar maupun tidak sadar. Nah, untuk yang selanjutnya dia itu untuk contoh mood itu sendiri adanya depresi, elasi dan marah. Nah, kemudian depresi ini dia itu ada juga gejala mayor dan minor. Nah, untuk gejala mayornya dia itu ada afek depresif, anhedonia, dan anergia. Kemudian gejala minornya itu mungkin bisa juga konsentrasinya menurun, harga diri atau tidak kepercayaan dirinya itu yang sangat kurang. Nah, kemudian rasa bersalah, kemudian merasa masa depannya suram, kemudian tidurnya terganggu atau yang disebut perubahan nafsu makannya juga menurun. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya dia itu mempunyai beberapa diagnosis. Nah, kemudian untuk etiologinya itu sendiri nih, ada etiologi faktor organobiologi. Nah, ada juga neurotransmitter, kemudian ada juga faktor dari genetik, mungkin dari keluarganya, berkaitan adopsi atau hubungan anak kembar. Kemudian ada faktor psikososialnya juga, kemudian ada faktor kepribadian, masalah kehidupannya. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk golongan diagnosisnya itu mungkin terdiri dari F.32. Nah, yang dimana yang pertama itu ada episode depresif ringan. Nah, untuk episode depresif ringan dia itu cirinya itu 2 dari gejala utama dan 2 gejala lainnya. Nah, yang dimaksud 2 gejala utama itu ada gejala mayor. Nah, ada afek depresif dan anhedonia. Kemudian 2 gejala lainnya itu bisa konsentrasinya menurun atau ada gangguan tidur. Nah, untuk yang selanjutnya dia itu ada gangguan depresi sedang. Nah, untuk depresi sedang ini sendiri dia itu ada 2 gejala utama dan minimal paling sedikitnya itu 3 gejala minor. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya itu ada episode depresi berat tanpa gejala psikotik. Nah, mungkin 3 gejala utamanya itu 3 gejala mayor, 4 gejala minor. Nah, jika gejala yang sangat berat atau yang dialami itu sangat berat dari 4 mayor minor tadi, dia itu boleh ditegakkan meski kurang dari 2 minggu atau tidak ada waham. Nah, kemudian episode depresi berat dengan gejala psikotik. Nah, dia itu harus adanya waham, disertai waham, halusinasi, dan stupor depresif. Nah, kemudian yang gangguan depresi berulang dia itu mempunyai sifat depresi ringan dan berat. Kemudian masing-masing depresi dia itu sekitar 6 bulan akan, tetapi frekuensinya itu lebih jarang dibandingkan dengan gangguan bipolar. Kemudian untuk episode masing-masing ini dengan berbagai tingkat keparahan sering dicetuskan oleh kehidupan yang penuh stres dan trauma. Minimal adanya stres yang tidak
esensial untuk menegakkan diagnosis. Untuk pemeriksaan status mentalnya itu ada deskriptif, perdeskripsian umum, mood, afek, perasaan, suara, gangguan depresi, pikiran, sensorikum, kognitif, orientasi, dan memori. Nah, untuk penata laksanaan itu sendiri untuk keselamatan pasien juga ya, untuk tujuannya untuk biar cepat sembuh. Kemudian untuk terapi untuk keluarganya, dia itu dapat membantu pasien dan gangguan mood untuk mengurangi dan menghadapi stresnya. Nah, untuk farmakoterapinya mungkin bisa diberikan antidepresannya itu seperti amitriptilin, kemudian bisa juga tianeptin. Nah, kemudian untuk obat antidepresinya itu bisa diberikan maptrotinitin, mianserin, amokapin. Nah, kemudian untuk antidepresinya itu antidepresi MAOI-nya itu mungkin bisa diberikan moclobemid. Nah, untuk yang selanjutnya dari SSRI-nya itu bisa diberikan sertralin, kemudian fluoxetine, atau dia itu kalau fluoxetine itu diberikan 20 mg. Nah, kemudian untuk sertralinnya itu dikasih 50 mg. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk timbulnya efek samping, dia itu untuk efek samping SSRI dia itu adanya gelisah, mual, muntah. Nah, kemudian untuk pemberian antidepresan itu bisa diberikan 2-4 per minggu. Kemudian efek samping dari hipotensi atau penurunan libido, dia itu adanya disfungsi ereksi anorgasmia. Nah, kemudian untuk efek samping dari depresan itu untuk sedasi. Nah, dia itu keadaan hilangnya kesadaran. Kemudian ada efek adrenergik alfa, dia itu adanya perubahan hipotensi. Kemudian untuk yang selanjutnya efek neurotoksis. Nah, adanya tremor halus, gelisah, dan agitasi. Nah, kemudian bila setelah 3 minggu diberikan obat pemberian gejala atau perbaikan kurang dari 20%, maka diganti antidepresan. Nah, setelah 3-6 minggu masih responnya parsial, maka dosis obat akan dinaikkan. Nah, misal dikasih obat litium atau psikostimulan, kemudian diberikan obat terapi antidepresan. Nah, dia itu harus diberikan obat bertahan setidaknya 6 bulan atau sesuai dosis yang diterapkan. Mungkin sekian dari PPT saya atau presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.